Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wala haula wala quwwata illa billah, ma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Ada sebuah permasalahan yang harus kita ketahui dan kita jawab. Bagaimana sikap seseorang ketika dia sudah sholat ditinggal, atau dia sudah sholat di tempat tinggalnya, atau di perjalanan, lalu mampir di masjid atau ke masjid, dan didapati masjid tersebut belum sholat jamaah. Contoh begini, ada orang yang sudah sholat asar di tempat tinggalnya, kemudian datang ke masjid. Di masjid ternyata belum sholat jamaah. Apa yang mesti ia lakukan? Apa yang harusnya ia lakukan? Apakah dia duduk-duduk di teras masjid, kemudian tidak ikut sholat berjamaah, atau ikut sholat berjamaah? Kalau ikut sholat jamaah padahal tadi sudah sholat, bagaimana yang harus ia lakukan? Misal dia sudah sholat tadi, karena sholat tadi mungkin di rumah, karena awalnya tadi ada halangan atau hujan, kemudian datang ke masjid, atau kalau lagi safar kemudian mampir di masjid dalam keadaan mereka sholat jamaah, bagaimana yang harusnya ia lakukan? Maka jawabannya adalah hadis ini. Hadis ini Yazid bin Al-Aswad radhiyallahu anhu. Coba kita perhatikan, ini jawabannya. Annahu shalla ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salat as-subhi. Sesungguhnya beliau salat subuh bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza huwa bi rajulain lam yusalliya. Ketika selesai sholat, Rasulullah SAW selesai sholat, tiba-tiba ada dua orang yang belum sholat. Ada kelihatan dua orang belum sholat, alias tidak mengikuti sholat berjamaah. Fada'a bihima, akhirnya dipanggil keduanya. Faji'a bihima tar'alu fara'isahuma. Kemudian didatangkan dua orang tersebut kepada Rasulullah SAW. Jadi didatangkan dalam keadaan gemetar dan tak. Panggil, didatangkan kepada Rasulullah SAW. Faqal lahuma. Maka Nabi SAW bertanya kepada keduanya, Ma man'akuma an tusalliya ma'ana. Apa yang menghalangimu untuk sholat bersama kami? Kenapa kamu tidak sholat bersama kami? Intinya seperti itu. Maka beliau, dua orang tersebut menjawab, Qala qad shallaina fi rihailna. Sungguh kami telah sholat di tempat tinggal kami. Qala, maka Nabi mengatakan, Fala taf'ala. Jangan kamu lakukan hal tersebut. Fala taf'ala. Idza shallaituma fi rihalikuma summa adraktuma al-imama wa lam yusalli. Apabila kamu sudah sholat di tempat tinggalmu, ya, atau dalam perjalananmu, kemudian kamu mendapati imam belum sholat, maka fasalliya ma'ahu, maka sholatlah bersama imam. Kenapa? Fa'innahu lakuma nafilah. Karena sholat yang kedua itu jadi sunnah buatmu, tambahan buatmu. Maka dalam hadis yang mulia ini menunjukkan bahwasanya disunahkan ketika seseorang datang ke masjid dan belum sholat, imamnya belum sholat, Anda mengikuti sholat berjamaah di masjid bersama imam. Meskipun Anda sudah sholat, hal ini sebagai tambahan buat Anda, nafilah,
sunnah buat kalian. Dan di sini juga ada hikmah yang besar. Di antaranya ketika ada jamaah didirikan, kemudian tiba-tiba ada orang yang di belakang di teras ngobrol, kemudian atau nggak ngobrol, dia diem aja di situ, sementara orang pada ibadah sholat. Nampaknya sepertinya ada hal yang jadi pertanyaan, kenapa itu? Kok nggak ikut sholat? Orang yang melihat dohirnya itu kok nggak sholat, padahal dia sudah sholat. Bisa menimbulkan fitnah. Artinya dugaan dari orang, itu kok nggak ikut sholat, kenapa nggak ikut sholat? Gitu. Padahal dia sudah sholat. Maka di sini subhanallah, hikmah yang besar yang dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi sebaiknya ikut sholat berjamaah meskipun sudah sholat, dan itu sebagai nafilah, sebagai tambahan, sebagai sunnah buat Anda. Demikian pembahasan singkat ini dari hadis Kitabul Maram yang ke-319. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan kami. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.